Kalau putusan itu harus dihormati, titik. Jangan kita ini ngaku negara hukum restan. Kita bukan mastad, bukan negara kekuasaan. Negara hukum loh kita ini. Negara hukum kok pemerintah melawan hukum, gimana tuh ceritanya? Salam hangat bagi para subscriber, bagi para penonton kita. Kembali lagi di Ruang Santai Pak Robin. Nah, seperti biasa, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber nih. Sepertinya semakin hari pertanyaannya semakin banyak dan semakin susah sepertinya untuk dijawab. Seperti itu. Pak Robin, kabarnya sehat? Baik, Pak. Baik. Sudah siap nih Pak pasti untuk memuaskan keingintahuan dari para subscriber kita nih. Ya, edukasi ya. Iya. Edukasi. Oke. Ya. Pertanyaan pertama, apakah nominee arrangement untuk pembelian saham itu dilarang, Pak? Ada yang bilang hal tersebut dilarang berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal. Penjelasannya seperti apa ya, Pak? Begini ya, di dalam hukum perjanjian ya, open income, perikatan verbintenis dan hukum perdata itu doktrinnya tidak melarang kuasa melakukan tindakan-tindakan hukum. Itu tidak dilarang. Ya. Jadi artinya dia bersifat bergelek res handling. Perbuatan-perbuatan keperdataan yang diperbolehkan saja, diperbolehkan. Ya. Jadi tidak masalah berdasarkan kuasa sepanjang mengikuti aturan yang mekanisme yang benar. Pertanyaan kan kenapa kok di pasar modal kok dilarang seperti itu? Ini ada filosofinya juga. Kalau di pasar modal itu stakeholdernya itu banyak. Stakeholdernya siapa saja? Pemerintah, regulator, ya kan? 2, pemodal. Ketiga, para pelaku usaha di sana, ya, emiten, whatever, oke? Keempat, pajak. Jadi banyak sekali stakeholdernya. Maka dari itu, untuk menjamin satu kepastian legal standingnya itu tadi, maka nomini itu dilarang. Itu aja filosofinya. Tuh, harus dicatat itu ya bagi para subscriber terutama yang menanyakan ini nih. Ya. Oke, baik. Jawabannya sangat singkat, padat dan jelas. Kita lanjut nih ke pertanyaan kedua. Mohon penjelasannya, Pak. Saya dan beberapa orang sempat melakukan gugatan melawan hukum terhadap pemerintah daerah. Atas gugatan saya dan kawan-kawan telah terbit putusan yang berkekuatan hukum tetap yang memenangkan kami dan menghukum pemerintah daerah untuk melakukan ganti rugi. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari pemerintah daerah. Padahal sudah 6 tahun lebih. Kita ingin meminta sita eksekusi, tapi tidak bisa karena barang milik negara. Kami harus bagaimana, Pak? Ya, saya buka ya, Pak. Saya buka ya. Jadi begini, negara itu pastinya tidak bisa dieksekusi. Ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, ya. Itu pasti tidak bisa dieksekusi. Sekarang yang menjadi permasalahan yang kita harus dudukkan dulu adalah pemahaman kita terhadap gugatan ini. Pertanyaannya, apakah pemerintah bisa digugat? Pemerintah itu mewakili negara. Jadi beda loh ya, negara sama pemerintah. Pemerintah itu adalah mewakili negara. Jadi kalau di perusahaan tuh beherannya, pengurusnya, oke? Ya, direktur dan komisaris itu loh. DPR itu komisaris, kalau saya ibaratkan eksekutornya itu direksi. Ngerti nggak? Pemerintah itu direksi gitu loh, kurang lebih kayak gitu. Ya. Kita simpelkan pemikiran kita dulu. Nah, pertanyaannya bisa nggak digugat? Nggak bisa. Ya kan? Keputusan judicial yang bersifat mengikat inkrah van huisde itu compulsory harus dilaksanakan. Ya kan? Kalau tidak bisa dieksekusi, non executable karena itu barang negara, maka harus dikompensasi dengan uang. Pemerintah harus anggarkan itu. Pemerintah harus tunduk karena pemerintah ini, eksekutif ini bukan di bawah yudikatif, bukan di bawah legislatif, tapi sama tinggi tuh.
Pemerintah harus tunduk. Kalau dia tidak melaksanakan itu, kalau inkrah van Huwesde, kalau dia tidak melaksanakan itu, maka ini yang disebut dengan on the matter over his debt. Pelanggaran yang dilakukan oleh negara, CQ pemerintah. Nah, ini harus diselesaikan. Siapa menyelesaikan? Yang menyelesaikan adalah lembaga eksekutif CQ penegak hukum yang melaksanakan ini. Ya kan? Nah, kalau misalnya ini keperdataan, ya pengadilan. Eksekusi, gitu loh. Ya kan? Eksekusi apa? Minimal dia bisa menyita atau memberhentikan sementara, misalnya katakanlah barang-barang itu untuk dijadikan jaminan terhadap pembayaran yang sudah diputuskan melalui putusan pengadilan yang sifatnya inkrah pada WSD. Jadi tidak ada alasan itu, Pak Nathan. Oke. Tidak ada alasan. Kalau putusan itu harus dihormati. Titik. Jangan kita ini ngaku negara hukum restan. Kita bukan mastad, bukan negara kekuasaan. Negara hukum loh kita ini. Negara hukum kok pemerintah melawan hukum, gimana tuh ceritanya? Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita sendiri tidak bisa melakukan, pemerintah itu tidak bisa menghormati hukum itu sendiri, nanti dicoret di PBB, nggak diakui, negara apa ini? Negara abal-abal. Maka itu hati-hati loh. Ya kan? Nah, seperti itulah kurang lebih. Ya, baik, sangat jelas sekali dan saya sangat setuju ini. Jangan sampai pemerintah sebagai pembuat undang-undang yang membuat peraturan malah dilanggar sendiri. Seperti itu. Jadi sudah jelas ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ingin bertanya soal pra-peradilan, Pak. Pihak ketiga yang bisa mengajukan pra-peradilan itu siapa ya saja ya, Pak? Apakah terbatas korban dan keluarganya? Bagaimana dengan LSM atau pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap penegakan hukum? Apakah bisa mengajukan pra-peradilan? Mungkin ini soal pra-peradilan untuk penghentian penyidikan mungkin ya yang dimaksud ini. Nah, gini, pra-peradilan itu haknya si tersangka. Udah, itu saja kalau jawaban saya. Tersangka bisa menguji itu di pengadilan dengan hakim tunggal itu. Sahnya suatu proses penyidikan, sahnya tidak penetapan tersangka, sahnya tidak penyitaan, sahnya tidak penangkapan, bla 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 bla, itu ranahnya pra-peradilan. Siapa yang harus melakukan itu? Yang bersangkutan. Tersangka ya? Ya. Oke. Tidak bisa diwakili itu. Harus yang bersangkutan. Catat ya itu subscriber. Nah, terus kan pertanyaan apa tuh? LSM apa katanya? Apakah? Ya, lembaga swadaya masyarakat atau pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap penegakan hukum. Boleh nggak mereka nih? Nah, ini begini ya. Yang mempunyai kepentingan, yang mempunyai dampak. Kalau itu berdampak kepada misal katakanlah masyarakat luas, mungkin ada yang namanya itu class action seperti itu. Nah, LSM tidak memiliki kepentingan itu. LSM itu kan menyuarakan supaya ada perhatian dari pihak-pihak yang pemegang otoritas. Jadi saya simpulkan bahwa pra-peradilan itu hanya diperuntukkan bagi yang bersangkutan. Itu doktrinnya ya. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nomor 4. Salam sejahtera Pak Robin. Tanah kami terkena pengadaan oleh pemerintah kota. Besaran ganti rugi yang diberikan sangat kecil dan kami menolak. Tetapi oleh pemerintah kota sudah dikonsinyasi. Apakah upaya hukumnya seperti apa ya, Pak? Apakah masih bisa melakukan gugatan ke pemerintah kota? Begini, kalau pertanyaannya apakah bisa digugat, ya siapapun bisa gugat siapa kan kayak gitu. Cuma dasarnya apa gugatanmu itu loh, supaya jangan sia-sia gugatan. Sembarang masuk kan boleh gugatan, tidak akan ditolak oleh pengadilan. Cuma nanti diperiksa, ini nggak bisa ditolak kan, DNO kan misalnya. Begini, pemerintah kita ini kan punya misi mensejahterakan rakyat. Oke, jadi dia tidak boleh menindas rakyat. Ya kan, gunanya pemerintah ini, negara ini kan apa? Melindungi warga negaranya, memfasilitasi warga negaranya, membangun untuk kesejahteraan masyarakat dan sebagainya tadi kan. Ya kan? Jadi kalau misalnya itu negara itu bikin susah masyarakat, ya nggak perlu ada negara dong.
bubar aja, udah nggak usah pakai negara kita. Negara itu wajib melindungi gitu. Nah, mengenai ganti rugi itu ada aturannya. Negara itu mesti, negara CQ pemerintah ya, saya ngomong negara itu tak mungkin pemerintah itu mesti punya standar untuk mengganti rugi. Oke? Tapi ganti rugi itu apa ininya, barometernya ataupun standarnya? Ya pastikan pasar, harga pasar. Saya sendiri nih kena nih, Pak. Kantor saya di Palembang, kena tuh jalan layang. Diganti sama pemerintah. Belum dibayar sih, tapi administrasi sudah kita kumpulkan semua, udah benar semua. Saya prinsipnya sebenarnya saya keberatan sih sebenarnya gitu. Tapi untuk kepentingan pemerintah, kita harus ikhlas tanah kita itu dipakai dan diganti rugi. Nilainya menurut saya sih so-so saja, artinya tuh ya oke-oke lah, tapi sebenarnya sih nggak segitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita menolak, sudah benar dia pasti konsinyasi ke pengadilan, dititip di pengadilan untuk diambil di pengadilan gitu. Pertanyaan berikut, bisa nggak kita gugat? Oh bisa kita gugat. Gugatnya apa? Kita mesti mempunyai alasan yang cukup untuk meyakinkan yang mulia untuk memutuskan, ya kan? Petitum kita, tuntutan kita apa kan? Dalam posita yang harus jelas. Apa yang kalau perdata itu apa yang kita dalilkan, kita harus buktikan kan begitu. Di perdata kayak gitu. Siapa yang mendalil harus dia buktikan itu. Gitu. Nggak bisa mendalil terus tidak bukti, tidak boleh. Harus kita buktikan gitu. Nah, jadi pertanyaannya itu saya pertegas, mungkin begini pertanyaannya. Kalau seandainya nih, saya tidak bisa menerima, tidak puas hati, ya boleh gugat. Ya, seperti itu ya. Jadi pemerintah ataupun kerajaan, kalau di Malaysia kerajaan apa? Kerajaan itu badan hukum yang bisa digugat. Jadi badan hukum itu tidak anti digugat, bisa digugat. Cuma gugat pemerintah itu harus memiliki legal standing yang kuat. Apa alasannya? Contoh misalnya harga tanah pasarannya 10 juta, terus dibayar cuma 200.000, ya kan kelewatan tuh. Ada nggak? Tapi kalau dibayar misalnya katakan 10 juta dibayar 6 juta, mungkin karena pemerintah ya so-so lah gitu loh. Seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Karena ganti itu nggak pernah ganti untung. Coba Pak Nathan coba perhatiin. Ada nggak? Orang dibebaskan tanah ganti apa namanya? Rugi, pasti rugi. Karena rugi lah, kan judulnya aja udah rugi. Masa ganti untung? Ganti untung bisnis dagang itu. Ya, oke. Nah, jadi itu ya para subscriber. Jadi kalau misalkan memang tidak setuju ya gugat boleh, tapi dasarnya harus ada. Apa dasar hukumnya, positanya, petitum itu harus jelas. Dan kita juga harus tahu kalau pemerintah mengadakan pengadaan tanah itu pasti untuk tujuan rakyat banyak. Karena ya tujuannya kan negara untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, sama seperti RSP, mencerdaskan kehidupan para subscriber. Seperti itulah. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Izin bertanya Pak. Kami ada menggunakan jasa dari seorang pokrol bambu. Ini ya kalau belum mengerti mungkin pokrol bambu ini orang yang tidak punya kapasitas sebagai lawyer, bertindak seolah sebagai lawyer nih. Kemudian tidak memiliki izin sebagai advokat dari Pradi. Nah, betul. Kami sudah ada memberikan fee dan menandatangani surat kuasa. Karena performanya kurang baik, kami lalu membuat surat pencabutan kuasa. Tetapi oleh pihak tersebut ditolak dan dokumen-dokumen kami ditahan. Apakah hal tersebut diperbolehkan, Pak? Apalagi pihak tersebut bukan advokat. Nah, gimana ini, Pak? Undang-undang advokat kita itu ada klausul pidana loh bagi orang-orang tidak memiliki izin itu. Jadi itu tidak perlu didebat. Kalau dia bukan advokat, nggak boleh itu. Kalau mengenai perjanjian mengurus dan sebagainya, ngurus boleh, tapi untuk masuk ke pengadilan perlu izin advokat itu dari Pradi tadi. Jadi ini tidak perlu diperdebatkan. Mengenai kuasa, yaitu di video yang lalu sudah saya ngomong. Kuasa itu kapan saja boleh dicabut. Apa yang diperjanjikan? Kalau orang yang kita kasih kuasa lantas dia tidak perform, dia tidak berkuang dan tidak berfuk, tidak cakap dan tidak berwenang, orang itu wajib tuh kembalikan itu. Ini bisa jadi pidana juga, ada iming-iming. Awalnya bagaimana? Kalau dia bilang dia ngaku-ngaku advokat tapi dia bukan advokat, itu kan penipuan, bedrog.
rangkaian kata-kata bohong, keadaan palsu kan Ya, jadi ada pidananya oh berarti ini, Pak. pidana, dia bisa melaporkan itu, ya kan? Mengenai perjanjiannya bisa-bisa aja, apa perjanjian silakan aja. Tapi kalau perjanjian dimulai dari kata-kata bohong, berdoa dan sebagainya, itu batal demi hukum. Nggak ada itu, perjanjian sudah nggak ada. Kuasa beda dengan menahan hak hak retensi, beda. Hak retensi itu adalah hak yang diberikan oleh undang-undang terhadap orang-orang yang memiliki performing, bekuam dan befuk. Jadi dia boleh punya hak retensi. Pak Nathan sebagai kuasa hukum diberi kuasa. Pak Nathan punya hak retensi dengan saya. Barang-barang saya Pak Nathan bisa tahan selama misalnya honornya yang diperjanjikan belum saya bayar, ya kan? Misalnya bagi hasilnya belum dibayar. Perjanjian apa? Kan itu bebas, itu kan keperdataan. Seperti itu. Ya. Jadi kalau peristiwa seperti ini bisa pidana ini. Kan ngaku-ngaku itu kan pidana itu. Ya kan? Jelas undang-undang advokat tuh, coba saya lupa pasal berapa, coba lihat. Ada tuh pidananya. Yang ngaku-ngaku advokat. Maka tuh orang-orang yang berpraktek tanpa izin itu hati-hati, itu pidana itu. Seperti itu ya. Walaupun dia sarjana hukum tapi belum dapat izin pradi, itu akan ya pokoknya izin dari lembaga yang berwenang untuk itu yang ditunjuk oleh negara ya, yang ditunjuk negara mana itu ya, itu ilegal. Seperti itu Pak. Iya. Ya. Oke, itu diingat ya himbauan dari Pak Robin. Oke, luar biasa sekali video kita hari ini. Terima kasih Pak Robin untuk waktunya sudah bersedia menjawab. Ini kali ini 5, tapi kalau sama pertanyaan-pertanyaan udah ratusan sepertinya. Oke, Pak Robin ada pesan-pesan untuk mungkin para subscriber kita? Begini, pertanyaannya makin hari makin tajam ya. Bagi saya itu bagus sekali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Cuma satu yang saya ingat ya, pertanyaan tolong ya yang bersifat realistis dan berkutat pada hukum ya. Kadang-kadang ada juga pertanyaan-pertanyaan di luar itu. Kami khusus saya tidak akan melayani untuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat di luar hukum. Contoh misalnya itu, Bapak setuju nggak dengan pemerintah sekarang ini? Jangan tanya sama saya gitu. Setuju nggak setuju itu hak politik kita masing-masing ya. Tapi kalau bagi saya itu pemimpin yang baik itu ya pemimpin yang mumpuni, yang memberi contoh, itu aja kan. Masalah senang nggak senang itu relatif. Seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan menambah mencerahkan kita semua ya di tengah pandemi ini. Jaga kesehatan, terus semangat, berpikir positif kita supaya terhindar dari bencana ini. Terima kasih Pak Nathan ya atas pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan semuanya ini sehat ya para subscriber sini, dan tetap semangat dan sukses.